Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya supaya dapat update dari channel ini terus. Oke, kali ini aku mau review keuangan di bulan September kemarin. Bobol bun, jadinya memang semuanya itu kebobolan banget keuangan aku di bulan ini. Dan ini dia pengeluarannya, Masya Allah banyak banget. Mulai tidak terkontrol lagi keuangan aku, padahal baru 3 bulan kemarin itu keuangan aku aman. Tapi alhamdulillah di sini terbantu sama pemasukan dari suami juga. Oke, aku mau review ya gimana sih kira-kira dan apa aja pengeluaran aku. Nah, sebelumnya kan aku nggak bagi-bagiin tuh, jadi pengeluaran wajibnya itu hanya untuk pembayaran utang piutang dan pengeluaran tidak wajib atau tidak tetapnya itu hanya untuk jajan aku aja gitu. Nah, sekarang ternyata anak aku juga kemarin memang pakai dana dari aku juga. Nah, untuk mengantisipasi itu, jadi aku akan pisahkan dulu nih apa-apa saja sih sebenarnya yang aku keluarkan di bulan lalu supaya perencanaan bulan depannya itu lebih terarah dan lebih rapi lagi. Itu supaya nggak kebobolan lagi dan keuangan aku kembali lagi seperti normal. Oke, kita lihat dulu perencanaannya seperti apa. Kita hitung-hitung dulu untuk apa-apa saja. Jenisnya di sini bercampur, jadi aku mencatatnya langsung. Setelah hari itu aku mengeluarkan uang untuk apa, aku langsung catat di situ, tidak untuk peruntukannya dan jenisnya. Maka dari itu sekarang akan aku bagi-bagi dulu sesuai jenisnya, yaitu untuk groceries, untuk jajan, transportasi, dan jajan kila. Nah, untuk yang berwarna biru ini aku pisahkan untuk jajan aku sendiri dan kemarin jajan sama suami juga ya. Meskipun memang di sini ada yang pakai uang suami juga, tapi kita harus betul-betul lihat apakah pengeluarannya ini bertambah atau bisa dikurangi. Jadi bisa untuk evaluasi untuk keuangan di bulan selanjutnya ya bun, apa yang harus kita kurangi dan kita tambahkan. Nah, untuk yang coklat ini aku pakai tanda sebagai transportasi, dan yang orange itu untuk jajan kila. Nanti setelah selesai aku pisah-pisahin seperti ini, akan aku hitung sesuai dengan jenisnya untuk apa. Nah, karena tadi agak mirip yang coklat sama yang orange, supaya nggak tertukar aku kasih stabilo juga. Nah, yang untuk stabilo pink itu aku pisahkan sebagai pengeluaran groceries itu, jadi yang untuk belanja-belanja masker di supermarket, di Indomaret atau di yang lain-lain kayak gitu. Nah, kalau udah selesai aku akan catat dan hitung dulu nih kira-kira untuk setiap kategorinya itu berapa jumlah yang dikeluarkannya. Jadi untuk kedepannya bisa kita canangkan rencana keuangan dengan jumlah sekian. Kalau misalnya bulan depan tetap, berarti untuk setiap bulannya kita bisa rencanakan keuangan dengan jumlah tersebut. Tapi kalau misalnya bisa dikurangi, untuk bulan depannya kita bisa kurangi untuk perencanaan keuangan tersebut. Nah, ini aku udah tulis-tulisin sesuai dengan kategorinya. Ada 4 ya bun untuk pengeluaran di bulan ini. Lebih banyak ke transport, jajan kila, groceries, dan pengeluaran dan kebutuhan untukku. Nah, ini aku udah hitung-hitungkan sesuai dengan kategorinya itu berapa. Nah, ini menurut aku penting banget ya bun sebagai evaluasi untuk kedepannya keuangan aku itu seperti apa gitu. Jadi karena memang dilihat dan dirasa itu dari awal sudah jebol banget gitu. Jadi banyak jajannya dan harus dievaluasi ya, kira-kira jajannya itu penting atau enggak gitu, supaya bisa dilihat juga kan setiap bulan itu untuk keuangannya naik turunnya di yang mana gitu. Untuk aku sih penting banget ya, seboros apapun itu harus dilihat lagi dan dievaluasi lagi untuk apa. Nah, ini supaya memotivasi aku juga supaya kelihatan kapan aku borosnya, karena kan 3 bulan kemarin itu aku berhasil nggak terlalu boros. Nah, dan sekarang aku harus balik lagi menjadi tidak boros.
Nah, ini hasil dari evaluasi pengeluarannya. Sekian, jadinya untuk perencanaan bulan ini akan aku coba hitung-hitungkan lagi, karena mengingat uang yang aku terima itu kalau bulan lalu itu kan 1.200.000. Nah, nggak tentu kalau untuk pengeluaran aku yang pertama ini jumlahnya berapa, jadinya akan aku rencanakan dulu 1.100.000. Nah, ini akan cukup atau enggak jika perencanaan aku mengikuti pengeluaran yang kemarin gitu. Jadinya kita hitungkan dulu supaya nggak terlalu jebol gitu. Dan ini udah berkali-kali ya bun aku hitung dari pertengahan setelah gajian, lalu pas awal juga udah mulai aku hitung ini perencanaannya untuk apa gitu. Jadinya supaya terencana dengan baik ya bun ya, supaya tidak mengganggu rencana kedepannya untuk apa, terutama untuk menabung kebutuhan di masa depan gitu. Jadi betul-betul untuk keuangan ini harus betul-betul direncanakan sebaik mungkin gitu. Jadi untuk yang tidak perlu kita coba dulu disamakan pengeluarannya. Kalau misalnya bulan depan itu berkurang pengeluarannya, maka akan aku kurangi. Tapi kalau misalnya bulan depan bertambah, aku coba untuk memberikan dana yang tetap untuk pengeluaran tersebut gitu. Aku sih salut banget untuk yang udah punya perencanaan keuangan yang tetap setiap bulannya ya. Karena memang yang aku rasa itu sulit ya, untuk setiap bulan itu selalu ada hal-hal yang tidak terduga, jadinya membuat pengeluaran kita dan perencanaan itu kadang berantakan. Tapi nggak bisa nyerah gitu aja ya bun ya, kita harus tetap rencanakan lagi, kita harus tetap kira-kira lagi nih kayaknya kedepannya bakal gimana. Nah, ini karena udah selesai, aku cross check juga berapa pengeluaran yang harus aku keluarkan di bulan depan. Nah, sekarang waktunya kita akan rapihkan rencana budgeting di bulan Oktober dengan gaji pertama aku di bulan Oktober. Nah, aku mulai hias lagi ya bun ya untuk budgetingnya. Nah, aku hias itu mungkin melelahkan ya bun ya, tapi supaya jadi mood setiap bulannya perencanaan keuangan, maka dari itu aku harus bikin sesuatu yang selucu mungkin dan gak membosankan mungkin gitu. Karena kan aku tuh harus menarik ya semuanya. Kalau misalnya kurang menarik itu jadinya bosen dan nggak melakukan itu lagi gitu. Jadi sebisa mungkin aku harus paksakan diri aku melakukan ini supaya kedepannya itu bisa melakukan perencanaan keuangan lagi dan nggak bosen untuk evaluasi keuangan aku kedepannya. Nah, ini untuk hiasan-hiasannya aku pakai majalah-majalah yang udah nggak kepake ya. Kayak ini aku kan member Oriflame ya, jadinya majalahnya daripada numpuk dan nggak kepake, aku gunting-guntingin untuk gambar-gambar yang lucunya. Emang ternyata lucu-lucu banget nih gambar di dalamnya. Terus pas aku buka bukunya, karena Oriflame itu kan banyak yang sampel kayak parfum gitu, jadinya wangi buku perencanaan keuangannya gitu. Jadinya aku banyak pakai untuk hiasan itu dari situ untuk modul perencanaan mengajar aku. Terus untuk modul bulanan kayak gitu-gitu juga aku untuk hiasannya ambil dari majalah-majalah kayak majalah Oriflame dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita salin dan kita catat ya budgetingnya yang tadi udah kita tulis juga di kertas yang terpisah. Nah, ini aku pindahin ke buku ini supaya lebih rapi dan lebih enak kelihatannya. Bunda-bunda gimana nih di rumah? Udah budgeting belum? Udah pasti ya bunda-bunda yang gajiannya di awal bulan itu udah pasti budgeting di akhir September kemarin. Tapi sedikit cerita, kalau aku itu kan gajiannya 2 kali dan gajiannya enggak di awal banget, tapi memang sudah ke tanggal 7/8, udah 1 minggu bulan awal itu baru gajian gitu. Nanti gajian keduanya itu setelah 2 minggu menerima gaji yang sekarang gitu. Jadi kalau untuk peruntukannya pun berbeda ya bun ya. Kalau di gajian pertama itu lebih banyak ke pengeluarannya
untuk kebutuhan aku, kebutuhan anak, transportasi dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan di gaji kedua itu aku lebih banyak memasukkan ke tabungan seperti perencanaan yang aku buat di September kemarin. Itu di gajian yang kedua. Nah, itu lebih banyak masuk ke tabungan-tabungan. Alhamdulillah dan semoga bisa konsisten menabungnya ya, karena menabung itu bukan seberapa banyaknya, tapi kembali lagi seberapa konsistennya. Jadi semoga kita semakin konsisten ya Bun ya untuk menabung dan mengurangi jajan kita gitu di luar ya, karena aduh nggak tahan kalau misalnya udah lihat mamang bakso, mamang cuanki itu lewat, udah deh pasti beli ya jajanan-jajanan kayak gitu. Oke, nah udah selesai ini perencanaan keuangan aku di gaji pertama. Aku tempel juga evaluasi pengeluarannya supaya terlihat dan menjadi pengingat untuk aku di pengeluaran selanjutnya. Dan ini yang kemarin ya, yang September di gajian kedua aku. Nah, segitu aja video aku tentang evaluasi budgeting di bulan September dan rencana keuangan aku gaji pertama bulan Oktober. Jangan bosan nonton ya. Terima kasih. Assalamualaikum.